Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Sungguh hari demi hari yang kita lewati mustahil bisa kita lewati kalau bukan karena kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat teramat banyak. Bahkan tidak ada satu jam pun yang bisa kita lewati kalau bukan karena Allah memberikan nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu. Dan kita sebagai seorang insan ada sebuah sifat yang melekat pada diri kita, yaitu bahwa kita adalah makhluk yang selalu fakir kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, dan tidak akan mungkin bisa hidup kecuali selalu bergantung kepada kasih sayang Allah, rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antum, kalian ini semuanya, al fuqara, orang-orang yang fakir. Kalian ini fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah.
wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah yang al-ghani. Sering sekali al-ghani diterjemahkan maha kaya. Nama Allah al-ghani sering sekali diterjemahkan Allah yang maha kaya, dan maknanya benar walau kurang sempurna, karena makna ghani tidak hanya kaya. Makna ghani dalam bahasa Arab maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Tidak ada ketergantungan Allah membutuhkan apapun, dan tidak ada ketergantungan Allah membutuhkan siapapun. Ini makna ghani. Kalau dari makna ini, antara makna ini dengan makna maha kaya, silahkan dibandingkan. Kalau kaya mungkin lebih kepada kepemilikan, berpunya, melimpah ruah di dalam apa yang ia miliki. Namun makna ghani secara makna yang lebih luas adalah apa yang tadi kita katakan. Dari kata-kata ghaniya yang bermakna tidak membutuhkan, maka Allah tidak membutuhkan siapapun. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha melakukannya seorang diri tanpa membutuhkan siapapun. Ini makna ghani. Wallahu huwal ghani, dialah Allah tabaraka wa taala yang maha segala-galanya, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan makhluk-makhluknya, tidak membutuhkan orang yang harus membantunya, menolongnya, bisa melakukan segala-galanya seorang diri, menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh makhluknya sendiri tanpa bantuan siapapun. Al-Hamid, Allah juga maha terpuji subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia tidak. Manusia justru sebaliknya, sangat-sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Di akhir surat Al-Mulk Allah berfirman, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, bagaimana pendapat kalian, apa yang akan terjadi sekiranya kalian bangun di pagi hari semua air sudah kering, tak ada lagi air yang bisa kalian temukan. In asbaha ma'ukum ghaura, bagaimana kalau suatu pagi tiba-tiba air semuanya kering? Allah cabut satu nikmat di antara sekian banyak nikmatnya yang luar biasa. Allah cabut satu saja, nikmat yang bernama air. Bangun kalian di pagi hari, tak ada lagi air. Ke dapur tak ada air, ke sumur tidak ada air, ke sungai tidak ada air. Di tempat-tempat kalian bisa menemukan air sudah tidak ada lagi air di sana. Ghaura. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Apa yang akan terjadi? Lihat ketergantungan manusia kepada Allah di dalam ayat ini. Itu baru dari satu poin air saja. Kita tahu pasti sekiranya itu Allah lakukan, apa yang akan terjadi? Semua kita akan mati. Semua hewan akan mati. Semua tanaman akan mati. Berhenti kehidupan di permukaan bumi. Semuanya berhenti. Karena semua yang hidup ini, karena Allah menyayangi mereka dengan menurunkan air, membuat air itu diturunkan dari atas dan didatangkan dari bawah, sehingga dari bawah ada air yang bisa diambil, dari atas ada air yang dicurahkan. Cukup satu itu Allah cabut, berhenti dunia beserta isinya, berhenti kehidupan. Namun kebanyakan manusia hidup tanpa merasa
dia sangat tergantung kepada Allah. Dia sangat merasa tidak ada rasa sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa hidupnya itu bisa mandiri, dia merasa hidupnya bisa mengerjakan apa yang dia inginkan. Hilang rasa ketergantungan kepada Allah. Dan ini pintu besar iblis untuk membuat dia melakukan beraneka ragam kesalahan dan kemaksiatan. Kalau sudah hilang rasa ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Namun hamba yang selalu hadir di hatinya, saya bergantung kepada Allah, saya sangat membutuhkan Allah, saya adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa Allah, maka dia akan mudah baginya untuk diperintahkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita membaca kitabullah azza wa jal, mentadabburi Al-Quran, kita akan temukan di dalam banyak ayat Allah mengatakan milik Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik dia, yaitu milik Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, puluhan ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengulang-ulang bahwa seluruh yang di langit dan seluruh di bumi milik Allah semuanya. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang? Agar kita sadar nggak ada yang milik kita. Semua yang mata kita melihat kepadanya, semuanya milik Allah. Tak ada yang milik kita satu pun. Sampai organ tubuh kita pun milik Allah. Tangan yang kita gunakan setiap hari milik Allah. Kaki yang kita gunakan berjalan setiap hari milik Allah. Tak ada yang milik kita satu pun. Namun rasa ini yang sudah banyak hilang. Dia merasa bahwa itu milik dia. Tangan-tangan saya, terserah saya mau ambil apa, mau memberi apa, mau tanda tangan apa. Tapi orang yang selalu merasakan bahwa tangan ini milik Allah, dia harus dilakukan kepadanya sesuatu yang diizinkan Allah untuk dilakukan dengannya. Seorang yang merasa bahwa kaki yang dia gunakan milik Allah, yang sedang Allah amanahkan di dalam hidupnya, akan dia gunakan untuk hal yang diizinkan oleh Allah, pemilik kaki yang memberikan kaki itu kepadanya. Lisan milik Allah, lidah dan mulut yang dengannya kita berbicara milik Allah, yang sedang Allah berikan kepada kita, bukan milik kita. Kapan kita membuatnya? Kapan kita merangkainya? Bagaimana kita mendapatkannya? Nggak ada. Tiba-tiba saja kita bisa menggunakannya. Hak pakai. Kalau ini disadari oleh setiap muslim, oleh seorang muslim, akan membuat dia mudah untuk mengikuti perintah dan larangan. Lihat manusia sekarang mengatakan, terserah saya ngomong, mulut-mulut saya, lidah-lidah saya. Tidak. Jangan terserah kamu ngomong, lidah bukan milikmu, mulut bukan mulutmu, Allah yang berikan. Lakukan kepadanya, terserah yang memberikan itu kepada Anda. Bisa difahami? Maka sangat penting menanamkan di dalam hati kita terus dan terus mendidik hati untuk selalu menyadari tidak ada yang milik kita. Kita ini nggak punya apa-apa. Dengan demikian akan jauh sifat sombong. Dan manakala seorang hamba jauh daripada sifat sombong, segala pintu kebaikan akan mendekat. Sebagaimana sebaliknya, kalau sudah dihinggapi oleh rasa sombong, sifat sombong, seluruh keburukan akan melekat.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu sadari, hayati, tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini hamba yang sangat membutuhkan Allah, fakir kepada Allah. Untuk berjalan tidak bisa kecuali dengan nikmat-nikmat Allah, melihat tidak bisa kecuali dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Dan bagaimana mungkin lisannya tidak akan memuja dan memuji Allah? Nikmat-nikmat itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita, puluhan tahun sudah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita seluruh kebaikan dengan izin Allah, menerangkan kepada kita seluruh kebaikan dengan izin Allah, dan sudah melarang kita dari seluruh keburukan. Dan apa yang telah beliau sampaikan kepada manusia tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada jalan surga yang belum beliau ajarkan, dan tidak ada jalan ke neraka yang belum beliau larang. Ini makna kesempurnaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam telah sempurna. Tidak ada kekurangan apapun di dalam agama Allah dan syariat Allah. Bagi yang ingin kebaikan, semuanya ada diajarkan di dalam agama Islam. Bagi yang ingin terhindar dari keburukan, semuanya ada di dalam agama Islam. Tak ada yang tersisa yang belum disampaikan. Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukan itu, kata Nabi. Dan tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan telah aku larang. Maka tidak ada satu jalan ke surga pun yang belum disampaikan kepada kita. Karenanya kita mengatakan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mengira bahwa cara yang mereka lakukan adalah jalan ke surga, menurut mereka kebaikan, amal saleh, namun Rasul SAW tidak pernah perintahkan. Menurut dia jalan ke surga, menurut dia jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menurut dia jalan untuk meraih ridho Allah. Namun Rasul tidak pernah ajarkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah perintahkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilakukan itu di hadapan beliau lalu beliau menyetujuinya. Kita katakan, siapa yang mengatakan jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, mesti masuk di dalam hadis tadi. Karena Nabi sudah katakan tak ada jalan ke surga, tak ada amalan yang membuat kalian dekat ke surga, melainkan semuanya telah aku perintahkan. Siapa yang mengatakannya jalan ke surga? Kalau memang itu jalan ke surga yang Rasul kita Muhammad SAW tidak pernah ajarkan, berarti Nabi Muhammad tidak tahu jalan ke surga. Ada jalan ke surga yang Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Apakah mungkin itu? Mustahil. Menurut keyakinan kita, dan ini keyakinan yang kita yakini kebenarannya, dan kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, mustahil ada satu jalan ke surga yang Rasul tidak tahu. Itu mustahil. Karena yang paling berilmu tentang jalan ke surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'ati abwabal jannah fa'astaftihuha.
aku akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga dan aku akan minta bukakan pintu surga itu kepada para malaikat penjaga. Fayaqulu man ant? Malaikat penjaga pintu surga akan bertanya, engkau siapa? Tiba-tiba datang meminta dibukakan pintu surga. Fa'aqulu Muhammad, aku akan mengatakan nanti saya adalah Muhammad. Fayaqul, maka akan berkata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu kecuali yang datang memintanya engkau. Siapapun yang datang sebelum meminta dibukakan, aku tidak diizinkan Allah untuk membuka, kecuali yang datang itu adalah engkau yang minta bukakan, wahai Muhammad. Malaikat penjaga pintu surga tidak pernah turun ke bumi melihat wajah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tahu yang mana yang Nabi Muhammad secara wajah. Walau secara nama tahu adanya Nabi Muhammad SAW, karena malaikat penjaga pintu surga tidak seperti malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Malaikat Jibril, malaikat penjaga siang dan malam, malaikat-malaikat yang mengatur di permukaan bumi dengan perintah Allah. Maka ketika Nabi SAW minta dibukakan, malaikat bertanya, man ant? Siapa engkau? Seluruh pintu surga Nabi Muhammad yang minta bukakan kepada para malaikat. Salah satu daripada pelajaran penting di hadis ini, bahwa seluruh jalan ke surga hanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bermimpi akan ke surga kalau bukan dengan cara patuh dan taat kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW katakan itu, man ata'ani dakhalal jannah, yang mau taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang menyelisihiku maka dialah orang yang tak mau ke surga, enggan untuk ke surga. Maka tidak ada jalan ke surga pun yang belum diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang mengamalkan amalan setelah itu sampai kepadanya keterangan yang nyata, yang jelas dari orang-orang yang belajar daripada sunnah Rasulullah SAW, bahwa amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan dan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah amalkan, berbeda dengan apa yang beliau amalkan. Kepada anda saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, tinggalkan amalan yang biasa anda lakukan itu, pindahlah kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti kebiasaan, jangan ikuti perasaan yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama tidak dengan apa maunya kita, tapi beragama adalah apa maunya Allah untuk kita lakukan. Dan apa maunya Allah untuk kita lakukan sudah disampaikan oleh Rasulullah, utusan Allah tabaraka wa taala kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang sabar biiznillahi azza wa jal. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan materi tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini. Tujuan Allah adalah untuk menguji kita. Tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi agar selama di permukaan bumi ini kita diberikan ujian.
Allah katakan itu di awal-awal surat Al-Insan. Dan Allah katakan juga di awal-awal surat Al-Mulk. Di awal surat Al-Insan Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air yang bercampur. Nabtalihi, kami ingin menguji dia. Maka kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah. Allah akan berikan kepada kita ujian. Di awal surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Sebelumnya kalian mati lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang hidup di permukaan bumi. Liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan uji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami benar-benar menyaksikan siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami melihat apa yang kalian lakukan, apa berita kalian, apa gerangan yang terjadi pada kalian. Dan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk selalu kita sadari bahwa hidup kita di permukaan bumi adalah untuk menjalani masa ujian. Dan masa ujian kita umat akhir zaman singkat, tidak panjang. Masa ujian kita singkat. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun dikurangi 15 tahun sebelum baligh. Itu pun dikurangi lebih kurang sepertiga usia untuk tidur yang tidak ada masa ujiannya. Karena rata-rata manusia tidur sepertiga dari usianya. Dari 24 jam manusia tidur 8 jam. Berarti sepertiga lebih kurang dari usia kita gunakan untuk tidur. Maka sebenarnya waktu ujian itu singkat. Dari usia kita yang 60 tahun, mungkin masa ujian itu hanya sekitar 40 tahun, 35 tahun. Sementara umat-umat manusia awal-awal penciptaan, generasi manusia pertama, Nabi Adam, dan generasi-generasi setelah itu sampai Nabi Nuh, dan generasi-generasi setelah itu umur mereka sampai 1000 tahun. Masa ujian mereka ratusan tahun. Namun masa ujian untuk umat akhir zaman tidak begitu panjang, singkat. Mempertahankan iman selama ratusan tahun berbeda dengan mempertahankan iman hanya dalam puluhan tahun. Kalau kita selalu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, agar Allah lihat bagaimana kita, agar Allah tabaraka wa ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan, wa nabluwa akhbarakum, maka ketika itu insyaallah ta'ala kita ingin disaksikan oleh Allah
di dalam ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan Allah tabaraka wa taala ketika menguji kita hidup di permukaan bumi hanya dengan dua hal, secara garis besar dengan dua hal. Pertama, menguji kita dengan hal-hal yang kita sukai, dan yang kedua menguji kita dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Lihatlah hidup kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan saksikan apa yang kita katakan tadi. Hidup kita ini hanya dua: datang kepada kita sesuatu yang kita sukai, atau datang kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai. Itulah dia materi ujian yang di dalam Al-Quran Allah sebut dengan al-khair wa syarr. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah, bis syarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kami jadikan itu sebagai materi ujian, fitnah, sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Maksud keburukan, sesuatu yang datang kepada kita yang kita tidak suka datangnya. Maksud kebaikan, sesuatu yang datang kepada kita yang kita suka datangnya. Melalui ayat yang tadi kita bacakan, kalau tidak salah dalam surah Al-Anbiya, materi ujiannya cuma dua: al-khair wasyarr, kebaikan atau keburukan. Baik maksudnya kita suka hal itu datang kepada kita. Buruk maksudnya kita tidak suka hal itu datang kepada kita. Yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan, kalau yang datang kepada kita al-khair, hal-hal yang kita sukai datangnya, Allah ingin kita mensyukurinya. Dan kalau yang datang kepada kita asyarr, sesuatu yang tidak kita sukai datangnya, yang Allah inginkan dari kita adalah as-sabr. Bahasan kita pada kesempatan kali ini, bersabar. Maka hamba hidupnya antara dua, antara sabar dan syukur, antara sabar dan syukur, antara sabar dan syukur. Terkadang sabar, terkadang syukur, terkadang sabar, terkadang syukur. Karena yang datang kepadanya pun dua juga, sesuatu yang dia sukai yang harus dia sambut dengan syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan, syukur dengan anggota badan, kata para ulama. Syukur dengan hati menisbatkan nikmat kepada Allah, syukur dengan lisan menyebut-nyebut dan memuji Allah, dan syukur dengan anggota badan nikmat itu digunakan hanya untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Ini bahasan syukur. Manakala yang datang kepada kita hal yang kita sukai, sambut dengan sifat syukur ini. Namun manakala yang datang kepada kita yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai, dan itu pasti terjadi kepada siapapun yang hidup di permukaan bumi ini, pasti Allah uji dengan sesuatu yang tidak dia sukai datang. Allah ingin melihat kita bersabar atas hal tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita tidak protes kepadanya atas ketetapannya memberikan kepada kita hal yang tidak kita sukai.
Allah ingin kita rela, ridho, legowo, menerima apa yang Dia tentukan, menerima apa yang telah Dia berikan kepada kita dari hal yang tidak nyaman itu. Dan bersabar adalah jalannya para nabi dan para rasul. Allah berfirman, fasbir kama sabar ulul azm. Bersabarlah kalian seperti kalian lihat para nabi dan para rasul ulul azmi bersabar. Maka sifat para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu mereka sangat dicintai oleh Allah. Allah sebut khusus kesabaran Nabi Ayub di dalam surat Sad. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Sesungguhnya kami benar-benar menemukan Ayub adalah orang yang sabar. Ni'mal 'abdu. Ayub itu adalah senikmat-nikmat hamba. Lihat kemuliaan yang diraih oleh Nabi Ayub alaihi salam bukan karena beliau menjadi raja, tidak juga karena beliau menjadi orang yang kaya raya, tidak juga menjadi orang yang sangat terhormat di mata manusia. Justru dihinakan orang, dijauhi orang, ditinggalkan orang. Itu penyebab yang dengannya Nabi Ayub mulia di sisi Allah. Lihat kemuliaan ini yang dia dapatkan, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, disimak oleh miliaran manusia untuk dijadikan ibrah. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami benar-benar menemukan Ayub orang yang sabar. Lihat kemuliaan yang beliau dapatkan. Ni'mal 'abdu, senikmat-nikmat hamba. Dipuji oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ana selalu katakan, kalau Anda ditimpa musibah berat, dan tentunya semua manusia tidak suka musibah itu datang, tapi kalaulah musibah itu yang akan membawa Anda dengan izin Allah menuju jalan hidayah, jangan anggap itu adalah musibah, tapi justru itu adalah kebaikan yang luar biasa untuk dirimu. Karena sebahagian manusia baru mau kembali ke jalan Allah kalau sudah ditimpa musibah besar. Karena ketika ditegur oleh Allah dengan bencana, ditegur oleh Allah dengan perkara-perkara yang sangat berat dalam hidupnya, baru setelah itu dia hilang kesombongannya dan datang sifat hambanya, kemudian mulai mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah, baru mulai berjalan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, sebelumnya tidak. Dan jangan anggap musibah itu adalah musibah. Itu teguran luar biasa yang membuat Anda kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Anda tidak ditegur dengan cara yang seperti itu, mungkin Anda akan hanyut di dalam kedurhakaan kepada Allah, hanyut di dalam kesombongan sebagai seorang insan, yang mana sombong tempatnya adalah neraka, bukan tempatnya adalah surga. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ketika Allah bicara neraka, Allah mengatakan itu tempat orang-orang sombong. Ketika Allah bicara surga, Allah mengatakan bahwa itu bukan tempat orang sombong. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu kampung akhirat untuk hamba-hamba kami yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi dan juga tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi. Dipuji oleh Allah Nabi Ayub dengan pujian yang luar biasa untuk ibrah bagi miliaran manusia. Karena Al-Quran miliaran manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dunia kiamat disuruh mencontoh Nabi Ayub yang dipuji oleh Allah bukan karena
yang tadi kita sebutkan, kekayaan, ketampanan, kerajaan, kemuliaan di tengah manusia, maka intinya adalah manakala Allah memberikan kepada kita ujian, yang bisa bersyukur atas nikmat dicintai Allah, dan yang bisa bersabar atas musibah dicintai Allah. Dan ketahuilah bahwa korban-korban berjatuhan di saat diuji dengan nikmat tak bisa bersyukur, dan di saat diuji dengan musibah tak mau bersabar. Dan ketahuilah juga bahwa korban yang berjatuhan karena diuji dengan hal yang dia cintai jauh lebih banyak daripada yang berjatuhan dari korban yang diuji dengan hal yang tidak dia sukai. Kita sukanya kalau kita milih, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kita ingin ujian-ujiannya yang kita suka-sukai aja gitu. Ingin yang datang itu yang kita cintai-cintai saja, yang kita sukai datangnya. Manusia ketika lihat pribadinya, keinginan hatinya, lebih senang kalau yang datang kepadanya hal yang dia sukai. Padahal korban yang berjatuhan melalui pintu itu lebih banyak daripada yang sebelahnya. Namun itulah manusia dengan hawanya, itulah manusia dengan syahwatnya, itulah manusia dengan nafsunya. Hamba yang baik menyerahkan segalanya kepada Allah, tergantung Allah mau lakukan apa kepada dirinya. Dia siapkan sifat yang Allah inginkan darinya ketika Allah memberikan ujian itu kepadanya. Kalau yang Allah ujikan adalah hal yang dia sukai, dia perlihatkan sifat syukur, dia sambut dengan sifat syukur. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hamba yang pandai bersyukur. Dan kalau yang diberikan oleh Allah kepadanya sebaliknya, dia sambut dengan sifat sabar, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang bersabar. Jadi Nabi Muhammad itu mengumpulkan sifat sabar terbaik sekaligus sifat syukur terbaik. Para ulama membicarakan dalam bahasan kitab mereka, lebih baik mana hamba yang bersabar atau hamba yang bersyukur. Kalau ditanyakan kepada kita, kita pasti memilih hamba yang bersyukur. Yang benar adalah siapa yang terbaik di dalam sabar dan syukur. Yang terbaik di dalam syukur yang mengalahkan kesabaran, maka mulia dengan syukurnya. Yang terbaik di dalam sabar sehingga mengalahkan syukur, juga akan mulia dengan kesabarannya. Karena yang bisa menilai sesuatu adalah Allah. Kadar syukurmu dan kadar sabarnya hanya Allah yang tahu. Siapa yang kadarnya lebih tinggi, itu yang lebih mulia di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Faham apa yang saya maksud? Si A diuji oleh Allah dengan hal yang dia sukai dan dia bersyukur. Si B diuji oleh Allah dengan hal yang tidak dia sukai dan dia bersabar. Mana di antara kedua ini yang mulia? Mana yang lebih mulia? Yang diberikan nikmat dan bersyukur atau diberikan musibah dan bersabar? Jawabannya tergantung Allah melihat bagaimana Allah melihat kadar syukurnya dan kadar sabarnya. Karena yang bisa menimbang itu hanya Allah. Yang bisa menghisap berapa besar syukur ini dan berapa besar sabar ini hanya Allah yang bisa menilai. Dan siapa yang lebih besar kadarnya, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Sekiranya kadar syukur seorang hamba lulus ujian, dia bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur, dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml kalau saya tidak khilaf, liyabluwani asyukur am akfur. Allah ingin menguji saya bersyukur atau saya kufur.
Faman syakara fali nafsi. Barang siapa yang bersyukur, bersyukur untuk dirinya sendiri. Lihat kadar syukurnya, berapa kadar syukurnya. Lihat juga kadar sabarnya. Dan kadar ini hanya Allah yang bisa menilai. Karena tak ada alat yang bisa mengukur sabar dan mengukur syukur. Kalau kadarnya syukurnya segini dan kadar sabarnya segini, mana lebih tinggi? Syukur, berarti ini yang lebih dicintai Allah dibanding yang ini. Hal yang sama sebaliknya. Ini bersyukur namun kadarnya segini. Ini bersabar namun kadar sabarnya tinggi. Maka yang lebih mulia adalah yang bersabar. Baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah berfirman, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar. Kami uji kalian dengan ketakutan. Ada sesuatu yang membuat kalian takut. Ada sesuatu yang kami uji kalian, kalian merasakan lapar, kekurangan makanan. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari harta. Diberikan harta lalu dikurangkan oleh Allah harta itu, dicabut nikmat harta darinya. Wal anfus, kekurangan jiwa. Maksudnya ada yang diwafatkan oleh Allah dari orang-orang yang dicintai. Wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Terjadi paceklik, buah-buah tidak berhasil berbuah dengan izin Allah, tertimpa musibah, wabah dan yang lainnya. Allah mengatakan, sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Itu pasti akan datang. Apakah ada rasa takut? Salah satunya yang sedang menimpa kita sekarang. Sehingga manusia takut begini, takut begitu. Rasa lapar. Sebahagian manusia diuji oleh Allah dengan kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan harta, wafatnya orang-orang yang dicintai, buah tidak menjadi, hasil panen gagal. Allah mengatakan, kami semua lakukan itu kepada kalian sebagai ujian, dan kalau kalian berhasil sabar, hasilnya manis. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berhasil melalui ujian itu dengan menyambutnya dengan sifat sabar. Berkata seorang ulama, Abdurrahman As-Sa'di radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, menyiapkan sifat sabar, menyiapkan sifat sabar sebelum musibah datang itu lebih penting daripada bersabar ketika musibah itu sendiri. Berusaha mendidik diri untuk bersabar dan menyiapkan kesabaran sekira-kira Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, itu lebih penting kata beliau dibanding bersabar ketika musibah itu sendiri. Karena kalau seseorang
tidak menyiapkan sifat sabar sebelum musibah datang, bisa jadi ketika musibah datang dia tidak bersabar. Tapi orang yang sudah bersiap, walau musibah belum datang, dia sudah siapkan, maka kemungkinan besar dia bisa sabar di saat musibah itu datang, sehingga mendapatkan kabar gembira dari Allah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melalui ujian tersebut dengan sabar. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dilihat di awal musibah datang mendera. Sabar itu akan dilihat oleh Allah di awal musibah datang. Di ketika pertama dia datang menimpa kita, bagaimana kita ketika itu, di situ dilihat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar ketika itu dialah orang yang sabar. Namun orang yang tidak sabar ketika itu, baru setelah itu datang kesabarannya di ujung, setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu, baru dia katakan udah saya bersabar. Bukan itu yang diinginkan Allah. Yang diinginkan Allah adalah di saat awal pertama musibah itu datang. Sekira-kira kita sedang duduk di rumah, anak kita pergi tadi pagi, tiba-tiba datang berita anak meninggal dunia dalam perjalanan. Sodmatul ula, hentakan pertama, berita pertama datangnya, anak kita tiba-tiba meninggal dunia dalam perjalanan. Padahal tadi pagi kita lepas dengan muka bersih dan jernih, dengan senyuman dan yang biasanya kita lakukan ketika melepaskan anak. Ternyata tidak berapa jam datang berita dia meninggal dunia, kecelakaan apa dan yang lainnya. Bagaimana kita ketika pertama mendengarkan itu? Kata Nabi SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di saat datang pertama musibah kepada kita, bagaimana kita berhadapan dengan kabar datangnya musibah itu. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika beliau melewati seorang wanita yang sedang menangis. Beliau berjalan bersama sebagian para sahabatnya, bertemu seorang wanita yang sedang menangis di hadapan sebuah kuburan. Dari kuburan anaknya yang baru meninggal dunia, bayinya meninggal dunia. Dan betapa sedihnya seorang ibu yang ditinggal wafat oleh bayinya yang meninggal dunia. Bertemulah wanita itu sedang menangis. Rasulullah SAW katakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan Rasulullah SAW tidak melarang wanita itu menangis. Rasulullah hanya katakan, taqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah wahai ibu, dan bersabarlah. Kenapa Rasul tidak melarang wanita itu menangis? Karena menangis bukan maksiat. Menangis ditimpa musibah tidak maksiat. Menangis ditimpa musibah tidaklah sifat cacat dan sifat salah. Wajar menangis. Orang menangis ketika ditimpa musibah wajar. Bahasa kitanya manusiawi, bahasa syariatnya fitrah. Fitrah manusia menangis kalau ditimpa musibah. Anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya tiba-tiba, apalagi dapat kabarnya mendadak seperti yang tadi kita katakan ya, sedangkan sakit saja selama berhari-hari lalu meninggal, orang saja masih saja menangis, apalagi tiba-tiba dapat kabar, dapat telepon anaknya sudah menjadi mayat. Menangis wajar, karena mengeluarkan air mata ketika sedih fitrah manusia. Oleh karena itu Nabi tidak larang wanita ini menangis, karena menangis bukanlah maksiat. Kalau dia adalah maksiat, Nabi pasti akan larang. Wahai ibu, bertakwa kepada Allah, bersabar dan jangan nangis. Berhubung dia tidak maksiat, maka Nabi tidak larang dia menangis. Nah, namun wanita ini tidak tahu yang mengatakan itu kepada Nabi SAW, kepada dia adalah Nabi. Ia sedang membelakangi Nabi, Nabi lewat. Dan wanita ini menjawab, jawabannya ilaika anni,
menjauh engkau dariku, pergi sana. Fa innaka lam tusab bimithli musibati, karena engkau tidak merasakan musibah seperti yang kurasakan. Dia tidak tahu bahwa yang ngomong itu adalah Rasul Muhammad SAW. Kalau dia tahu, mustahil melakukan itu kepada Nabi, karena ini wanita yang mukminah. Namun karena tidak tahu, dia sedang hanyut dalam kesedihan, tiba-tiba ada suara dari belakang, ittaqillaha wasbiri. Dia jawab dengan jawaban yang salah untuk kalau berhadapan langsung dengan Nabi. Ilaika anni, menjauh engkau dariku, pergi sana. Fa innaka lam tusab bimithli musibati. Nabi ketika dijawab seperti itu, Nabi pergi. Dan ini menunjukkan tawadhu yang luar biasa, rendah hati yang luar biasa dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi, seorang Rasul, manusia yang paling dicintai Allah, yang wajib dihormati, dimuliakan. Namun ketika wanita itu mengatakan hal yang seperti itu kepada beliau, beliau tidak membantah apapun, lewat begitu saja dan pergi. Pertanda bahwa sudah tidak ada rasa sombong menguasai hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah seperti itu orangnya, hatinya sangat tawadhu, tidak menginginkan kesombongan apapun, tidak menginginkan dipuji apapun, tidak menginginkan dimuliakan apapun, walau wajib kita memuliakan beliau, namun bukan itu yang beliau inginkan. Sehingga kata-kata seperti itu tidak membuat beliau marah. Coba kalau kita yang ada pada posisi yang seperti itu, paling-paling tidak kita katakan, noleh dulu ke belakang baru jawab, gitu kan. Dan dalam riwayat lain, bukan riwayat Imam Muslim, disampaikan kepada wanita itu bahwa itu adalah Rasul yang berbicara tadi. Maka beliau, wanita itu benar-benar terkejut bagai disambar petir. Ternyata beliau telah mengusir Nabi Muhammad SAW tanpa disadari. Wanita itu pergi mencari Nabi ke rumahnya dan bertemu dengan Nabi SAW dan minta maaf. Dan sekali lagi sifat Nabi adalah mudah menerima permintaan maaf orang, sangat mudah memahami orang, sangat mudah memberikan maaf, sangat mudah menerima uzur seseorang ketika dia mengucapkan uzurnya ketika melakukan kesalahan kepada kita. Itu sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sifat yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Nabi SAW dari umatnya. Manakala orang bersalah kepada kita atau melakukan kesalahan, dia ucapkan permintaan maafnya dan dia sebutkan alasan uzurnya, terima, gampang menerima. Lalu Nabi menasihati, innamas sabru indas sadmatil ula. Itu dia hadisnya, hadis dari Imam Muslim. Sabar akan dilihat oleh Allah di awal datangnya musibah. Apakah ketika musibah itu datang kita benar-benar bersabar? Hati ini tidak protes kepada apa yang Allah tentukan, kepada apa yang Allah takdirkan. Hati ini menerima datangnya. Menerima itu bukan bahagia, ya, bukan bahagia, salah. Menerima bahwa ya sudah, ini sudah ketentuan Allah, harus saya terima. Bukan bahagia. Ada orang salah tafsir, anaknya wafat, alhamdulillah. Kok alhamdulillah anak wafat? Alhamdulillah itu untuk syukur, bukan untuk musibah. Yang Allah inginkan sabar, bukan syukur. Dan ada juga sekelompok manusia yang salah dalam masalah ini. Dalam musibah dia merasa harus bersyukur kepada Allah. Tidak, dalam musibah harus bersabar. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Siapa orang-orang yang bersabar yang dapat kabar gembira? Yang apabila mereka ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah, mereka kembalikan semuanya kepada Allah. Dan mereka mengatakan inna lillah. Semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Bukan hanya kata-kata ya. Bukan hanya ucapan lisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu. Tetapi sebuah ungkapan yang benar-benar keluar dari hati. Ketika anak yang dia sayangi diambil oleh Allah, benar-benar hadir di hatinya, ini anak milik Allah. Ini anak milik Allah, bukan milik saya. Saya hanya seorang ibu, seorang ayah yang diamanahi Allah untuk dapat anak. Diamanahi Allah untuk mentarbiyah seorang hambanya yang dia titipkan dalam hidup saya. Dia hamba Allah, dia milik Allah. Dan kalau Allah ingin mengambilnya kembali, menyuruhnya untuk menghadap kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini, Allah yang punya. Demikian juga manakala yang diujikan adalah harta. Nah, demikian juga kalau yang diuji kepada kita adalah penyakit, kita katakan inna lillah, kita milik Allah. Allah yang berhak memberikan apa yang ingin diberikan, Ia berikan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ketika musibah datang, sadari bahwa dunia beserta isinya ini milik Allah, termasuk kita. Sehingga tidak ada protes ketika Allah mengambil lagi sebagian amanah yang Allah berikan kepada kita. Hati itu menerima, walau bersedih. Siapa yang tidak bersedih? Ayahnya meninggal, siapa yang tidak bersedih? Ketika anaknya meninggal, siapa yang tidak bersedih? Nabi Muhammad sekuat-kuat hati di permukaan bumi, menangis ketika anaknya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Hati yang paling kuat di permukaan bumi, hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata, bersedih. Beliau yang mengatakan, hati saya bersedih. Mata mengeluarkan air mata, tetapi kita tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bersabar, bukan orang yang bahagia dengan musibah. Beda. Orang yang bersedih namun jiwanya, hatinya tidak pernah protes kepada ketentuan Allah, menerima apa yang Allah takdirkan dari hal yang pahit yang dia rasakan. Dan itu akan dilihat oleh Allah di awal ketika musibah datang. Maka mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita pasti akan dikembalikan kepada Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Semua kita akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian kepada satu hari di mana semua kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah. Tak ada di antara manusia manapun yang hidup selamanya di permukaan bumi. Afa imitta fahumul khalidun, apakah kalau engkau saja Muhammad wafat mereka akan kekal? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau pasti akan menjadi mayat, pasti akan meninggal dunia sebagaimana mereka juga pasti akan menjadi mayat. Wa innahum mayyitun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka yang Allah inginkan dari diri kita, dari hamba-hambanya, ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai, adalah bersabar. Dan kalau kita bersabar berarti kita lulus ujian. Dan tingkat sabar manusia berbeda-beda. Kalau manusia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, maka musibah yang datang itu pasti akan berlalu. Itu pasti. Karena yang namanya musibah dalam hidup kita tak akan selamanya seperti itu terus, enggak. Allah pergantikan. Allah sudah katakan tadi dalam ayat yang kita bacakan di awal-awal tadi, pasti kami berikan kepada kalian kebaikan dan keburukan, dan itu dipergantikan oleh Allah.
Imam Syafi'i mengatakan, la husnun 'alaika wala surur wala usrun 'alaika wala raha. Tak akan selamanya sedih menimpa dirimu, dan sebagaimana tak akan selamanya gembira selalu bersamamu. Tak akan. Wala usrun 'alaika wala raha. Tak akan selamanya kesulitan menimpamu. Tak akan selamanya kesulitan menimpamu, dan juga tak akan selamanya kelapangan dan kemudahan datang kepadamu. Tak akan selamanya. Allah pergantikan. Jadi musibah yang datang pasti akan berlalu. Akan datang lagi setelahnya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Setelah datang kesulitan, Allah berikan kemudahan. Justru nikmatnya kemudahan setelah kesulitan. Kalau tak ada kesulitan, hilang kenikmatan. Nikmatnya kemudahan manakala telah datang sebelumnya kesulitan. Akan terasa nikmatnya kemudahan kalau sebelumnya didahului oleh kesulitan. Kita sekarang yang merasakan tenang-tenang saja, damai-damai saja, tak terlalu merasakan nikmatnya kemudahan itu. Berbeda dengan orang yang ditimpa oleh sesuatu yang sulit, kemudian dia mendapatkan nikmat kemudahan seperti yang kita dapatkan sekarang. Mereka jauh akan lebih merasakan nikmatnya kemudahan itu. Kita sekarang bisa berkumpul di masjid, duduk bersama, mendengarkan Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan, diberikan tausiah syariat Allah tabaraka wa ta'ala berhubungan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Aman, tak ada yang melarang, tak ada yang mengganggu, tak ada yang mengintimidasi, tak ada yang datang untuk membunuh kita. Dan hal yang aman seperti ini, yang kemudahan seperti ini, belum tentu dirasakan oleh sebagian saudara kita di berbagai tempat di permukaan bumi. Ada sebagian mereka yang tidak bisa untuk berkumpul seperti yang sekarang ini, yang kalau berkumpul di masjid didatangi oleh tentara-tentara yang akan menembaki mereka. Sehingga ketika Allah angkat kesulitan itu dari mereka dan Allah berikan kepada mereka nikmat aman setelahnya, seaman yang kita rasakan sekarang, mereka akan jauh merasakan nikmat itu dibanding yang kita rasakan sekarang. Kenapa? Karena mereka mendatangkannya setelah merasakan kesulitan. Oleh karena itu, lihat, nikmat surga adalah nikmat terbesar Allah berikan kepada kita setelah ketakutan terbesar. Insyaallah ta'ala, maaf, Allah insyaallah akan berikan kepada orang-orang yang beriman kenikmatan surga, dan semoga kita dipilih menjadi orang yang beriman itu. Allah berikan nikmat terbesar setelah Allah berikan rasa takut terbesar. Sebelum ke surga, Allah suruh manusia lewat mana? Lewat sirat. Dan Nabi SAW mengatakan itu ketakutan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Sehingga manusia ketika lewat di atas sirat benar-benar tak memikirkan siapapun kecuali dirinya. Sehingga datang kepada orang-orang yang beriman yang melewati sirat rasa takut terbesar di dalam hidupnya. Lihat hikmah Allah, kenapa Allah berikan surga sebagai nikmat terbesar setelah diberikan rasa takut terbesar. Karena besarnya nikmat kemudahan juga dipengaruhi oleh besarnya kesulitan sebelumnya. Bagaimana tidak takut? Api berkobar-kobar, gejolaknya yang luar biasa, panasnya yang luar biasa. Dan di depan kita, mungkin kita di depan seorang hamba yang beriman, mungkin dia akan menyaksikan orang-orang berjatuhan, dan dia berjalan di sana belum tentu akan selamat sampai penghujung. Dia bisa saja jatuh ke dalam
kobaran api itu. Jangankan di atas sirat, ketika sedang di padang mahsyar saja sudah takut dan gemetar melihat neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Namun setelah rasa takut yang luar biasa itu, manakala seorang hamba yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk mereka, diselamatkan Allah, datanglah rasa gembira yang luar biasa besar. Fa inna ma'al usri yusra. Nabi SAW juga mengatakan, wa annal faraja ma'al karbi, dalam hadis yang sahih, kelapangan Allah akan berikan setelah Allah memberikan kesulitan. Maka musibah ini pasti akan pergi, karena dia tidak akan selamanya bertahan. Allah telah menjadikan sunnatullah di permukaan bumi, setelah datangnya kesulitan akan datang kemudahan. Dan kalau kita hadapi dengan sabar, hati manusia akan tenang, walau di atas hal yang membuat dia sedih. Dan ini kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang sabar. Jiwa yang tetap tenang, jiwa yang tetap bisa tenang walaupun di tengah musibah. Beda dengan orang yang tidak sabar, dia akan gelisah, dia akan penuh dengan ketakutan, dia akan penuh dengan perasaan galau. Itu tidak ada untuk orang yang sabar. Sedih ada, tapi perasaan galau, perasaan takut yang berlebihan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Sehingga di tengah musibah yang membuat mereka sedih, jiwa mereka tetap stabil. Dan yang berikutnya adalah ketika musibah itu pergi, itu membuat sebahagian daripada dosanya diampuni oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tidak ada satu apapun hal yang tidak menyenangkan menimpa seorang muslim dan dia bersabar, melainkan itu adalah mengampuni dosa dan kesalahannya. Jadi musibah pergi dan Allah akan ampuni sebahagian dosa dan kesalahan. Atau berapa yang Allah ampuni? Allah ampuni semuanya. Urusan apa? Hanya Allah yang akan memberikan. Intinya adalah berangkatnya musibah dengan sebahagian dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka musibah yang Allah berikan bagian daripada pensuci, penghapus dosa dan kesalahan. Sehingga seorang mukmin, salah satu yang membuat dia bertahan di atas, sabar di atas maksiat, sabar di atas musibah, adalah dia ingin dosanya diampuni oleh Allah. Dia tahu dia berdosa dan bersalah. Dia tahu dia melakukan kesalahan dan keliruan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika datangnya musibah, dia berharap musibah ini berlalu, membawa sebahagian daripada dosa dan kesalahan yang diampuni oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah dengan kesabaran. Itu tidak ada. Bahkan semakin Allah cinta seseorang, semakin Allah uji dia untuk bisa bersabar. Dan kalau kita benar-benar ingin ke surga, ternyata di dalam surga itu adalah hasil daripada kesabaran seorang hamba. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa silahkan nikmati surga bima sabartum, dikarenakan kalian di dunia sudah bersabar. Maka sabar adalah jalan ke surga. Adapun orang-orang kafir, Allah suruh bersabar di dalam neraka. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Bersabarlah kalian di neraka atau kalian tidak bersabar di neraka, sama saja bagi kalian. Beda sabarnya orang-orang yang di dalam surga. Di dalam surat Al-Asr ada 4 sifat yang Allah katakan sifat orang-orang yang beruntung. Di antara 4 sifat itu yang terakhir adalah orang-orang yang bersabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling nasihat-menasihati untuk kebenaran dan kebaikan, dan saling nasihat-menasihati untuk bersabar.
Maka sifat sabar adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala kita melihat biografi Nabi kita tercinta Muhammad SAW, kita akan temukan beliau orang yang luar biasa sabar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, 10 tahun saya di rumah tangga Nabi, membantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun lamanya. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu marah kepada istri-istrinya. Itu pun 10 tahun, karena setelah itu Nabi Muhammad wafat. Sekiranya Nabi Muhammad hidup lebih panjang, Anas bin Malik pasti akan menyaksikan hal yang sama. Kenapa Anas bin Malik menyebutkan 10 tahun? Karena memang 10 tahun Nabi hidup di kota Madinah. Setelah itu beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun lamanya hidup di rumah tangga tanpa marah. Ini tidak bisa kecuali orang-orang yang memang dipenuhi oleh kesabaran yang luar biasa, beliau dan istrinya. Coba lihat kita yang kurang sabar. Dalam setahun berapa kali marahnya? Dalam 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Orang yang bisa menghitung marah, dalam setahun dia bisa hitung marahnya berapa, itu sudah termasuk orang yang marahnya sedikit. Dalam setahun ini saya marah kayaknya 5 kali Ustadz, itu udah bagus. Dalam setahun bisa marah cuma 5 kali, nah itu udah bagus. Tingkat kesabarannya luar biasa itu sudah. Cuman yang paling sering jadi pernyataan adalah nggak bisa ngitung Ustaz. Kalau setahun nggak bisa ngitung berapa marahnya. Rasul nggak pernah marah, baik bersama sahabat-sahabatnya atau bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Rasul nggak pernah marah. Marah kalau sudah agama Allah dinodai, baru marah. Dan marah ketika melihat sahabat-sahabat yang sudah tahu masih melakukan pelanggaran, Rasulullah marah. Dan marahnya itu pun memberikan nasihat sambil terlihat marahnya. Dalam urusan dunia tidak pernah marah satu kali pun Rasulullah SAW. Mau dihina orang, dicaci maki orang, baik langsung atau tidak langsung, tidak pernah Rasulullah itu marah. Berapa selamanya Nabi dihina di kota Mekah? Ada yang langsung menghina di hadapan Nabi, di depan beliau dihina di depan orang ramai. Nggak pernah marah. Apalagi berita-berita orang mengatakan kamu begini, kamu begitu. Beda dengan kita. Sedikit saja orang mengatakan tentang kita yang tidak kita sukai, langsung emosi. Mana kita yang katanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW? Mana yang kita katanya berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW? Untuk apa marah? Kata para ulama, al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadam. Marah itu awal-awalnya sifat gila, akhir-akhirnya penyesalan. Kalau orang marah sudah kayak orang gila, sudah tidak sadarkan diri. Yang tidak mesti ditinju oleh dia, yang tidak mesti dihempaskan, kayak orang gila. Wa akhiru nadam. Dan marah itu datangnya dari syaitan. Kata Nabi SAW, al-ghadabu minas syaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Dan ketika melihat seorang sahabat marah, Nabi mengatakan, inni la'alamu syai'an law qalahu lasakana anhu ma yajid. Orang yang sedang marah, Nabi mengatakan, saya tahu sesuatu yang kalau dia ucapkan akan tenang jiwanya dari apa yang dia dapatkan dari sifat marah itu. Lalu Nabi katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan dengan hati yang menghadirkan maknanya, bukan hanya ucapan lisan. Sama dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Ketika kita marah, sadari bahwa marahnya kita itu adalah keinginan syaitan. Karena syaitan ingin membuat kita berbuat maksiat disebabkan kita emosi. Lalu minta perlindungan kepada Allah segera ketika marah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaiton.
minasyaitonir rajim. Kalau benar-benar diucapkan dengan hati, penghayatan terhadap kalimat tersebut, marah itu akan mereda, kata Nabi. Pasti akan mereda. Tapi kalau diucapkan hanya ucapan lisan, maka tidak memberikan pengaruh. Namun diucapkan dengan penghayatan, mustahil tidak terjadi seperti yang dikatakan Nabi. Akan tenang dia dari emosinya kalau dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi juga menyuruh berwudu, karena marah datang dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Maka padamkan api dengan wudu, kata Nabi SAW, juga bagian daripada hal tersebut. Namun orang yang sabar tak marah. Kalau dia marah, itu benteng kesabarannya jebol. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah, karena beliau adalah orang yang benar-benar bersabar. Namun kalau jebol benteng kesabaran kita sehingga kita emosi, ada satu sifat lagi yang dicintai Allah, yaitu menahan emosi. Dan sifat menahan emosi bukan sifat sabar, dia sifat yang berbeda. Orang yang emosi berarti benteng kesabarannya jebol. Namun ketika dia emosi, ada satu ibadah lagi yang Allah sukai, kazmul ghaidh, menahan emosi, menekan emosi dan tidak melanjutkan. Dan itu yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, wal kadhiminal ghaidha alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri penduduk surga, kata Allah, orang-orang yang selalu berinfak baik dalam masa sulit atau masa lapang, dan selalu melakukan kazmul ghaidh wal kadhiminal ghaidh, menahan ghaidh, amarah. Ketika amarah datang, ditahan, tidak dilanjutkan. Wabashshiris tadi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan setelah itu dia maafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Suatu hari di sebuah majlis kita bicara tentang sabar. Kita berbicara tentang sabar di majlis ta'lim. Pekan berikutnya di majlis ta'lim yang rutin setiap pekan ada majlisnya, jamaah pun bertanya, Ustadz, pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang sabar, dan saya setiap emosi saya sabarkan diri saya Ustadz, namun setelah itu tensi darah saya naik. Pertanyaan saya, Ustadz, katanya, apakah sabar membuat tensi darah orang naik? Saya katakan, yang Anda lakukan itu bukan sabar. Yang Anda lakukan itu kazmul ghaidh, menahan amarah, bukan sabar. Justru orang yang bersabar dia tidak marah. Justru orang yang bersabar adalah dia tidak marah. Dia punya benteng sabar yang tidak jebol, dia tidak akan emosi. Namun kalau dia emosi berarti benteng sabarnya jebol. Yang Anda lakukan kazmul ghaidh, menahan amarah, itu juga dipuji oleh Allah, namun jangan keseringan. Sekali-kali, kalau setiap saat sering dalam seminggu itu berkali-kali menahan emosi, memang sepertinya efek negatifnya adalah tensi darah yang naik. Penyebab tidak sabar. Anda tidak sabar sehingga emosi. Dengan emosi Anda tahan emosi, naik tensi. Itu salah satu efek tidak sabar. Namun kalau sekali-kali menahan emosi tidak masalah. Maka jangan sering emosi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita sukai, sudah Allah tuliskan sebelum kita hidup. Mau protes apa kita? Kalau kita kembalikan kepada ilmu itu, ilmu takdir, apa yang akan kita proteskan? Belum lagi kita hidup, sudah Allah tuliskan ini akan terjadi kepada kita. Maka salah satu cara untuk bersabar adalah selalu menghadirkan bahwa semuanya ditulis oleh Allah, semua telah ditentukan oleh Allah, semua ditakdirkan oleh Allah. Dan itu juga
yang dinasihati Nabi kepada istrinya kalau istrinya marah kepada seseorang. Nabi menasihati dengan mengatakan, innahu law qaddara syai'un kan. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi, itu pasti akan terjadi. Maka salah satu ilmu yang membuat kita bisa bersabar adalah ilmu hati, berilmu bahwa segala-galanya sudah Allah tentukan. Segala-galanya telah Allah tuliskan. Catatan takdir sudah selesai ditulis oleh Allah. Sehebat apapun kita menghindar, pasti ini akan terjadi. Dan tidak mungkin tidak akan terjadi apa yang Allah tentukan, dari musibah yang sedang datang, dari petaka yang menimpa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana cara bersabar terhadap orang yang kita sudah minta maaf kepada mereka, namun mereka masih berat untuk memaafkan kita? Kemampuan manusia hanya berusaha. Kemampuan manusia hanya berusaha. Apa yang akan terjadi di luar kemampuan manusia? Sebagaimana yang tadi ditanyakan, kemampuan kita minta maaf. Dia yang memaafkan atau tidak bukan di luar kemampuan kita. Maka Allah memberikan kepada kita kewajiban sesuai dengan kemampuan kita saja. Allah tidak tuntut kita minta maaf sampai orang tersebut harus maafkan, tidak tuntut. Allah hanya menuntut kita minta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya, walaupun harus dibayar dengan sesuatu. Karena itulah kemampuan kita. Adapun orang itu mau memaafkan atau tidak mau memaafkan, di luar kemampuan kita. Oleh karena itu Allah tidak wajibkan kita minta maaf sampai yang bersangkutan harus maafkan. Tidak. Karena permasalahan dia memaafkan atau tidak memaafkan bukan kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Hal yang sama kalau kita berdakwah, menyampaikan yang hak, yang kita yakini kebenaran, mendakwahkan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kemampuan kita hanya mendakwahkan, tidak harus sampai kepada orang yang didakwahi harus ikut, enggak, karena itu di luar kemampuan kita. Makanya Allah tidak tuntut nabinya mendakwahi pamannya Abu Thalib sampai harus masuk Islam, enggak toh, hanya menyampaikan saja dengan penyampaian yang terbaik. Nabi Ibrahim juga tidak dituntut oleh Allah menyampaikan dakwah kepada ayahnya sampai ayahnya menerima syariat Nabi Ibrahim, juga tidak. Kenapa? Kalau itu di luar kemampuan Nabi Ibrahim. Maka kita hanya diberikan oleh Allah kewajiban yang mampu kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan? Minta maaf. Kalau harus kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Kalau harus kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Kalau harus kita bayar, kita bayar. Kata Nabi SAW, man kana lahu ala akhihi madlamah falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang memiliki kezoliman terhadap saudaranya, hendaklah dia halalkan di sini, di dunia ini, sebelum datang hari di mana tidak lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Hadis sahih Imam Bukhari. Kalau memang harus dibayar, dibayar. Saya tidak akan maafkan Anda sampai Anda bayar kepada saya sekian, dan kita sanggup membayarnya, bayar. Misalnya ada kesalahan kita, terambil hartanya, terambil tanahnya, atau yang lainnya harus bayar. Bayar sekarang, kata Nabi, halalkan sekarang,
Jadikan dia halal sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, yaitu hari kiamat. Maka pembayaran tidak lagi pakai dinar dan dirham, namun pembayaran pakai amal saleh. Nah, tulisan antum kecil-kecil kan, penganiayaan kepada ustadz. Karena udah berusaha membacanya tapi kesulitan. Ketika kita diuji dengan merasakan sakit yang tidak tertahankan, kemudian kita merintih tanpa maksud untuk mengeluh, tapi hanya karena rasa sakit itu saja yang tak tertahankan, apakah itu sudah termasuk tidak sabar? Masya Allah, pertanyaan yang baik, yang luar biasa. Sudah kita katakan tadi, sabar itu adalah menerima apa yang Allah takdirkan dari musibah yang Allah takdirkan menimpa kita. Dari pertanyaan antum, rintihan itu bukan rintihan tidak menerima, tapi rintihan karena sakit. Berarti tidak ada hubungannya dengan menghapus sabar. Berarti tetap sabar, karena rintihannya adalah rintihan sakit, bukan rintihan mengeluh terhadap musibah yang Allah berikan dan tidak menerima musibah yang Allah berikan. Ada juga orang yang merintih, rintihannya rintihan protes. Tapi seperti yang tadi ditanyakan, bahwa rintihannya karena rasa sakit itu, lalu mengeluh, misalnya, dan semacamnya. Ta'awuh dalam bahasa Arab, mengucapkan karena merasakan sakit. Selagi hati mengeluarkan rintihan itu hanya karena rasa sakitnya, maka itu bukanlah pembatal kesabaran, penghilang kesabaran. Insya Allah tidak membatalkan kesabaran. Dan Imam Ahmad ketika sedang sakit di akhir hayatnya, rahimahullah, melakukan ta'awuh ini. Ada erangan kesakitan dari lisan beliau, dan ketika mendengarkan itu, salah satu yang hadir membacakan firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang keluar dari lisan kecuali dicatat oleh malaikat raqib atau malaikat atid. Mendengarkan ayat itu, beliau menahan erangan sakitnya sampai meninggal dunia. Ini biografi akhir daripada kehidupan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengarkan firman Allah dibacakan itu, beliau tahan dan tidak lagi mengeluarkan kalimat tadi yang erangan kesakitan, merasa sakit itu beliau tahan sampai akhirnya wafat. Mengamalkan firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan ini akhlak yang luar biasa. Walaupun kalau keluhan atau rintihan sakit tadi seperti yang tadi karena rasa sakit, itu bukanlah maksiat, dan itu juga bukan penghangus kesabaran.
Satu pertanyaan dari panjang yang dituliskan. Kita bacakan satu pertanyaan. Adakah hak orang tua atas harta anak laki-laki yang meninggal dunia? Adakah hak orang tua atas harta anak laki-laki yang meninggal dunia? Di dalam Al-Quran iya, ada. Semoga kaum muslimin kembali kepada hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Harta waris itu dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, dari ahli warisnya. Maka kalau orang tuanya meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya. Kalau anak yang meninggal duluan, maka harta anak, ahli warisnya di antaranya adalah orang tuanya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Dan untuk kedua orang tuanya dari harta si anak masing-masing dapat 1/6 dari harta yang tinggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, sama saja. Meninggal dunia punya harta, maka hak orang tuanya masing-masing 1/6. Manakala anak itu, anak yang meninggal dunia punya anak juga. Namun manakala yang meninggal tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Ibu mendapatkan 1/3. Dan tentu mayoritas yang terjadi seperti yang tadi ditanyakan, yang bersangkutan punya anak, berarti masing-masing orang tua mendapatkan 1/6, ibu 1/6, ayah 1/6. Ini yang disebut dengan ashabul furud di dalam ilmu mawaris. Namun kita mengeluh kepada kita menyampaikan kepada Allah, wa ilallahi nashtaki, bahwa umat Islam sekarang ini sudah sangat jauh dari mengamalkan hukum waris yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Semoga Allah tabaraka ta'ala memperbaiki keadaan umat Islam. Ana berharap pertanyaan tidak diberikan lagi ya, karena kemungkinan tidak akan terbacakan juga. Ditahan saja di bawah. Apa hukum main jula-jula, main julo-julo, dan dipotong uangnya apabila sudah menerimanya, ditentukan dan disepakati bersama? Jangan lakukan yang seperti ini. Jangan lakukan yang seperti ini, karena dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan itu adalah riba. Karena berapa yang kita bayar lebih besar dari berapa yang kita terima, betul tidak? Dengan cara yang tadi yang ditanyakan, bermain arisan, kumpul, ketika penerimaannya ada bilangan tertentu yang dipotong, berarti ketika membayar lebih besar daripada ketika menerima, itulah dia riba. Terima 950.000, bayar 1 juta, berarti ada kelebihan bayar 50.000, itu dia riba. Itu dia riba, membayar lebih banyak daripada menerimanya. Kalau ingin bersih, bayar 1 juta, terima 1 juta, silakan. Insya Allah tidak ada ribanya, karena menerimanya 1 juta dan membayarnya 1 juta. Dan alhamdulillah tidak sedikit juga orang yang bisa seperti ini. Ada sekelompok orang yang memang terimanya 1 juta, bayarnya 1 juta, terimanya 10 juta, bayarnya 10 juta. Tak ada bertambah 1 rupiah pun, tak ada berkurang 1 rupiah pun, ada. Kalau seandainya yang juru kumpul, juru tulis, juru simpan harus diberikan uang khusus,
di luar arisan, di luar uang arisan. Berikan uang jasa di luar uang arisan. Misalnya ketika kita membayar uang arisan 500.000, ini uang jasa 10.000. Sehingga dikumpulkan 10.000 dari seluruh anggota, ini untuk jasa yang nulis, yang ngumpul, yang terpisah dari uang arisan. Tapi kalau dari uang arisan itu dipotong, yang terjadi adalah yang diterima lebih sedikit daripada yang harus dibayarkan. Terima 9 juta, bayar 10 juta. Terima 850.000, bayar 1 juta. Dan ini riba. Dan umat Islam harus benar-benar jauh dari sifat riba atau amal riba yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pernah mendengar bahwa musibah itu datang akibat perbuatan manusia itu sendiri. Ketika musibah itu menimpa, bagaimana praktek sabar dan bagaimana ikhtiar untuk menyelesaikan musibah tersebut. Wallahu alam, kalau memang ada cara untuk mengangkat musibah, maka itu adalah bagian daripada ikhtiar. Namun bagaimana berhadapan dengan musibah sudah kita uraikan tadi panjang lebar, bahwa kita tidak protes dengan ketentuan Allah dan menerima itu sebagai ketentuan Allah, walau hati bersedih, namun jiwa tidak pernah menolak dan protes. Dia menerima dan legowo dengan ketentuan Allah walau dia bersedih. Kalau ada musibah lain yang mungkin bisa untuk diselesaikan, diselesaikan. Walau kita tidak disampaikan tadi apa contohnya. Kalau ada ikhtiar untuk bisa keluar dari musibah tersebut. Tapi intinya adalah bahwa Allah inginkan kita bersabar di saat musibah itu datang. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan setiap musibah yang Allah berikan itu penyebabnya adalah dosa manusia. Seperti yang tadi ditanyakan. Memang dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ma asaba muslim illa di dalam surat Asy-Syura. Coba kita lihat. Allah mengatakan bahwa itu adalah karena dosa dan kesalahan kalian, dan yang Allah maafkan lebih banyak. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan lebih banyak. Jadi dosa-dosa kita sebahagiannya membuat musibah itu diberikan oleh Allah. Namun yang Allah maafkan, yang tidak dijadikan musibah yang mendera, jauh lebih banyak. Nah, Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara kita bersabar menghadapi syahwat dan fitnah cinta dunia di masa sekarang, Ustaz. Cinta dunia dilawan dengan cinta akhirat. Asyai'u, sesuatu itu dilawan dengan lawannya. Dan lawan daripada cinta dunia adalah mencintai akhirat. Sejauh apa cinta orang kepada akhirat lebih tinggi, maka sejauh itu dia bisa membentengi diri daripada cinta dunia. Maka terbitkan di hati kita dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap surga, agar dengannya terbenteng kecintaan terhadap dunia. Kalau kita tidak berusaha mendidik hati untuk cinta akhirat, cinta surga, maka otomatis cinta dunia yang akan menghampiri dan mendekati. Karena cinta dunia di depan mata.
Dan cinta akhirat tak nampak oleh mata, letaknya di dalam dada. Oleh karena itu berat. Cinta dunia cash, cinta akhirat bayar nanti, tidak nampak pula, gaib lagi. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, dan meyakini seyakin-yakinnya janji-janji Allah di dalam Al-Quran, dan mengetahui apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan juga baca kitab para ulama, para nabi dan para rasul sebelumnya, bagaimana mereka benar-benar hati mereka mengarah kepada akhirat, kenikmatan yang ada di dalam surga, dan bagaimana mereka membentengi diri mereka dari kecintaan terhadap dunia. Dan itu ikhtiar kita untuk menanamkan rasa cinta kepada akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk memandang harta dunia ini kerdil, kecil. Dan yang besar itu adalah apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ada di dalam surga. Hadis-hadis Nabi pun penuh dengan penyampaian bahwa dunia ini kerdil dan kecil. Perbandingan dunia dan akhirat. Tentu akhir adalah maksudnya ada apa yang ada di dalam surga. Kata Nabi SAW, bagaikan kalian memasukkan satu jari kalian ke dalam laut, lihat apa yang bisa dibawa oleh satu jari dari air laut. Masukkan air ke laut, angkat, bertemu air di tangan, itulah dunia. Sisanya adalah akhirat. Ana selalu berikan contoh ilustrasi yang dengannya kita akan tutup bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ilustrasi tidak akan pernah terjadi, tapi hanya ilustrasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Antara dunia dan akhirat. Ilustrasi sebagai berikut. Kalau antum diberikan pilihan, dua pilihan, silakan pilih yang mana, dan kembalikan kepada akal sehat. Cukup pakai akal sehat, silakan pilih dua pilihan berikut ini. Ditawarkan 1 juta dan 10 miliar. Namun yang 10 miliarnya punya sifat fana seperti sifatnya dunia, dan yang 1 jutanya punya sifat baqa seperti sifatnya akhirat. Diberikan antum tawaran mau 10 miliar tapi sifatnya fana, dibayar sekian hilang sebagiannya, dibelikan ini habis, berkurang sampai habis 10 miliar itu, sifatnya adalah fana. Atau 1 juta baqa, diambil dibayarkan ada lagi 1 jutanya, diambil dibayarkan ada lagi 1 jutanya, diambil dibayarkan ada lagi 1 juta. Itu sifat akhirat atau tidak? Mana orang yang berakal memilih mana? 1 juta baqa atau 10 miliar fana? Pilih yang mana? Pilih 1 juta tapi kekal, ambil bayarkan datang lagi, ambil datang bayar lagi, bayar ambil bayarkan datang lagi yang 1 juta itu, tidak habis-habis, bayarkan ambil bayarkan. Kira-kira mana yang lebih dipilih? 10 miliar apa 1 juta? Subhanallah. Itu saja walaupun hanya 1 juta tapi baqa lebih dipilih daripada 10 miliar yang fana. Sekarang saya ingin balikkan sifatnya. Tawarannya 1 juta fana, 10 miliar baqa. Mau pilih yang mana? Hai orang-orang yang berakal, mau pilih yang mana? Jangan jawab, tidak perlu dijawab. Allah menawarkan surga yang baqa. Baqa bahasa Arab, baqa bahasa kitanya.
dan dia besar, mulia yang luar biasa, besar tiada tara. Kenapa tidak kita pilih itu? Kenapa kita memilih yang kecil, kerdil yang ada di permukaan bumi ini? Nih, air kecil, sedikit, tinggalkan air yang besar. Oleh karena itu orang yang mencintai dunia melebihi akhirat, keliru yang luar biasa. Oleh karena itu yang mendahulukan akhirat, biarlah rugi dunia, kata Nabi, cerdas. Biarlah dia rugi dunia asal beruntung akhirat. Itu kecerdasan, bukan kerugian. Karena tidak mungkin ada orang yang berakal dalam ilustrasi tadi memilih 1 juta yang fana dibanding 10 miliar yang baqa. Mustahil. Ada orang yang cerdas, ada orang yang berakal yang memilih itu. Tapi realita nyata seperti itu. Dunia yang kerdil kecil yang fana dipilih dan ditinggalkan akhirat yang banyak, besar, luar biasa. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cambuk saja di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bagaimana dengan istananya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun ditinggalkan manusia. Maka cara mengobati cinta dunia adalah dengan lawannya. Tanamkan di dalam hati kecintaan kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baca ayat-ayat berhubungan dengan surga, hebatnya surga, luar biasanya hebat di surga. Baca ayat yang berhubungan dengan mengkerdilkan dunia. Baca juga hadis-hadis yang berhubungan dengan hal tersebut. Baca sejarah para ulama, para nabi dan para rasul dan para ulama, para rasul anbiya, bagaimana mereka benar-benar hilang, seolah-olah hilang dari hati mereka rasa cinta terhadap dunia. Mustahil hilang, tapi mereka berhasil melakukan sesuatu yang seolah-olah kehilangan cinta dunia. Seperti Utsman bin Affan, datang dari perniagaan besar, namun melihat kota Madinah dalam keadaan paceklik, semuanya dibagikan, tak ada satupun yang diambil untung, padahal para pedagang pun sudah menawar berkali lipat keuntungan. Ia tinggalkan tawaran pedagang, disodakohkan seluruh hartanya dari perniagaan besarnya itu, seolah-olah tidak ada lagi cintaannya terhadap dunia. Di mana tawaran mendapatkan keuntungan berlipat ganda ditolak untuk bersedekah mengharapkan ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu latihan. Semua kita harus berlatih, dan jangan biasakan mata kita melihat orang-orang yang memiliki harta, membaca cerita-cerita orang yang memiliki harta, karena itu akan membuat kita termotivasi untuk memilih dunia. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepadanya seumur hidup kita, dengan bersyukur di titik-titik yang diperintahkan Allah kita untuk bersyukur, dan bersabar di poin-poin yang diperintahkan Allah kita untuk bersabar. Dan hamba yang pandai bersyukur manakala mendapatkan nikmat, dan hamba yang pandai bersabar manakala mendapatkan musibah. Orang yang melalui ujian di permukaan dengan berhasil menjalani ujian di permukaan bumi. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah, memberikan kepada kita ampunan, maghfirah pada yaumil hisab, dan semoga Allah jauhkan dari kita nerakanya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.